Keberhasilan siswanya atau peserta didik kita itu tidak lepas dari pada saat proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat di sekolah. Apa saja lagi menjadi karakteristik dari pembelajaran discovery learning, yaitu peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu Guru Ekonomi Indonesia dan seluruh guru mata pelajaran yang lain? Tetap semangat ya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada anak murid kita. Kali ini kita akan membahas discovery learning. Kebahagiaan seorang guru itu terletak salah satunya adalah saat anak murid atau anak didiknya itu berhasil. Nah, keberhasilan siswanya atau peserta didik kita itu tidak lepas dari pada saat proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat di sekolah. Nah, kadang peserta didik kita kurang memahami materi yang kita pelajari. Untuk itu, apa salahnya kita Bapak Ibu untuk menggunakan model pembelajaran yang berbasis misalnya data discovery learning untuk membantu siswa dalam memahami materi di kelas. Apa saja yang akan kita pelajari pada saat di discovery learning ini? Saya akan memberikan pengertian dari beberapa ahli, karakteristiknya dan sintaknya. Sama ya, seperti problem based learning. Pengertiannya kita mulai dari Anita. Discovery learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Diharapkan melalui penemuan dan pembelajaran, siswa belajar secara intensif dengan mengikuti metode investigasi. Kegiatan pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, menurut Sack, discovery learning mengacu pada penguasaan pengetahuan untuk diri sendiri. Berarti di sini belajar penemuan, melibatkan arahan guru. Guru di sini hanya sebatas mengarahkan ya. Untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa seperti mencari, mengolah, menelusuri, dan menyelidiki. Siswa mempelajari pengetahuan baru yang relevan dengan bidang studi dan keterampilan-keterampilan masalah umum seperti memformalisasikan aturan, menguji hipotesa, dan mengumpulkan informasi. Menurut Willis, problem based learning itu adalah belajar penemuan dengan sendirinya memberikan hasil yang baik dalam pembelajaran. Peserta didik berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuannya yang disertai dengan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Nah, dalam model pembelajaran ini memungkinkan para siswa menemukan sendiri informasi yang dibutuhkan mencapai tujuan instruksional. Hal ini berimplementasi terhadap peranan guru sebagai penyampai informasi ke arah peran guru sebagai pengolah. Nah, dulu kita sebagai penyampai informasi, kalau sekarang tidak. Dengan model pembelajaran yang berbasis siswa, kita peran guru sekarang sebagai pengelola interaksi belajar mengajar di kelas. Nah, model pembelajaran discovery learning ini menuntut peserta didik lebih aktif untuk membaca. Berarti literasinya harus bermain di sini ya, mencari informasi serta pengetahuan untuk pemecahan masalah yang diberikan oleh guru, sehingga peserta didik mempunyai pengetahuan, ingatan, dan pemahaman terhadap materi yang dipelajari jauh lebih lama dibandingkan dengan peserta didik memperoleh informasi hanya dari guru. Nah, disinilah model pembelajaran yang kita timbulkan atau munculkan dalam RPP saat di proses pembelajaran. Bapak Ibu, kita kadang-kadang kok anak ini tidak terlalu lama untuk mengingat atau lama untuk pemahaman dia terhadap materi. Karena apa? Karena daya ingat anak itu tidak terlalu sama. Tapi kalau seandainya model pembelajaran ini kita menuntut anak untuk mencari sendiri, maka jauh lebih lama untuk melekat di dalam pemikiran mereka. Nah, discovery learning ini apa sih ciri khasnya? Nah, dari semua ini data berarti materi yang menuntut adanya data, berbasis data.
Ciri model pembelajaran discovery learning. Pertama, dia mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasikan pengetahuan. Yang ini sama ya, semua model pembelajaran yang based problem learning juga berbasis kepada peserta didik. Jadi guru sebagai instruktur ya, sebagai kita nggak berpusat lagi kepada guru, tapi berpusat kepada siswa. Yang ketiga adalah kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan sudah ada. Nah, di sini mereka diberikan informasi dulu. Nah, nanti mereka akan memecahkan suatu masalah, tapi yang berbasis data. Karakteristiknya apa saja? Pertama adalah guru sebagai pembimbing. Nah, kita nggak sebagai pemberi informasi ya. Apa saja lagi menjadi karakteristik dari pembelajaran discovery learning, yaitu peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Nah, ilmuwan yang kecil-kecilan, tapi kita sudah mengajari kepada anak murid kita tentang bagaimana seorang peneliti ya. Nah, di sini yang pertama tadi peran guru sebagai pembimbing, kedua siswanya yang aktif sebagai peneliti, dan yang ketiga adalah bahan ajar yang disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Disinilah peserta didik kita melakukan kegiatan aktifnya sebagai seorang ilmuwan dengan bahan ajar yang kita sudah siapkan. Nah, apa saja simpatiknya? Dalam SAH, untuk mengaplikasikan metode discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Yang pertama adalah simulasi, berarti kita berikan rangsangan dulu ya kepada anak murid kita. Kedua adalah problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Dan yang ketiga, data. Nah, disinilah ciri khas dari discovery learning adalah berbasis data. Yang keempat adalah data kita proses, dan yang kelima verification atau pembuktian dari pengumpulan, atau tadi kan anak didiknya melakukan kegiatan yang aktif dalam penelitian berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yuk kita bahas apa saja sih rangsangan, seperti apa saja pemberian rangsangan oleh guru dalam model pembelajaran discovery learning ini. Pertama, pelajar dihadapkan pada fenomena yang mengandung permasalahan, sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kita memang sengaja untuk mengajak siswa untuk berpikir. Jadi kita bingung, kalau anak murid kita bingung nggak apa-apa gitu. Berarti mereka sedang berpikir. Nah, timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran, membaca buku. Nah, disinilah ya kita memang harus optimalkan literasi peserta didik kita, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah kepada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang mengembangkan dan membantu siswa untuk mengeksplorasi bahannya. Nah, problem base yang kedua simpangnya itu adalah ada identifikasi masalah. Mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Beda ya permasalahan yang ada di problem based learning, itu permasalahan yang bagaimana yang dituntut adalah permasalahan yang real, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Atau problem based learning tadi adalah berbasis masalah yang real dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau discovery learning itu permasalahan problem statement ini adalah permasalahan yang relevan dengan bahan pelajaran. Jadi berbeda ya, discovery learning. Discovery learning lebih menekankan pada berbasis data. Kemudian dipilih dan dirumuskan untuk menjadi hipotesa. Dan yang ketiga, apa simpangnya adalah data kita collection, berarti pengumpulan data. Dari data-data tadi kita collectionkan. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesa tadi yang telah dibuat ya bersama dalam mereka ini biasanya kita kolaborasi juga. Yang keempat adalah data yang anak kumpulkan tadi itu kita sintak yang keempat adalah diproses. Nah, menurut SAH, pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan dan informasi yang telah diperoleh oleh siswa, baik wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsir. Nah, lalu buktikan dari mereka melakukan pengolahan data dan diproses, itu kita buktikan, namanya verification. Nah, tapi nih siswa melakukan pemeriksaan secara cermat, benar atau tidaknya hipotesa yang tadi yang telah dibuat di awal.
Proses ini berdasarkan hasil pengolahan, taksiran, dan informasi yang ada, pernyataan hipotesis yang telah dirumuskan, kemudian dicek apakah terjawab atau tidak. Setelah itu, sintak yang terakhir adalah generation atau menarik kesimpulan dari penyelidikan mereka dalam kelompok. Nah, kesimpulan ini, proses menarik, dapat dijadikan prinsip umum yang berlaku. Nah, di sini mereka benar-benar menjadi ilmuwan ya, penyelidik kecil-kecilan, tapi kita sudah mengajarkan kepada peserta didik kita. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip mendasar dan generasikan. Disinilah peranan dari seorang guru, Bapak Guru ya. Jadi kita hanya mendorong mereka, kita memberikan bimbingan dan biarkan mereka yang berpikir. Nah, disinilah ada kelebihan-kelebihan dari discovery learning. Apa saja? Itu membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan proses kognitifnya. Jadi lebih berkembang mereka. Kedua adalah metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan ingatan dan transfer. Karena mereka mencari sendiri dan mereka melakukan kegiatan kolaborasi. Kadang-kadang ya Bapak Ibu Guru, tutorial sebaya itu lebih cepat dibandingkan kita. Ya, jadi mereka menemukan karena bahasa mereka pahami sesama mereka. Terus menimbulkan rasa senang. Nah, di sini karena mereka melakukan kegiatan kolaborasi, mereka pasti fun ya. Karena tumbuh rasa pendidikan dan berhasil. Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Dan yang terakhir, menyebabkan siswa mengarahkan belajar sendiri dan melibatkan akalnya dan motivasinya sendiri. Tetapi di sini juga banyak nih ya kelebihannya, nanti ada juga nih kelemahannya. Apalagi kelebihannya membantu siswa memperkuat konsep diri. Nah, kepercayaan dirinya semakin berkembang. Di sini peran guru sama-sama aktif ya, tapi di sini siswanya yang lebih ditekankan dalam kegiatan peneliti dan situasi diskusi. Membantu siswa menghilangkan skeptisme, keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final karena sudah diselidiki oleh mereka. Dan yang selanjutnya, siswa akan mengerti konsep dasar ide-ide dari mata pelajaran yang kita bahas pada saat itu. Membantu dan mengembangkan ingatan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Nah, kita lanjut pada kelemahan discovery learning. Menurut Suryo Subroto 2002-199, di sini discovery learning model ini kadang kalanya pada proses penemuan, karena di sini kan anak-anak dituntut untuk melakukan kegiatan penemuan penyelidikan, akan biasanya kelemahan di sini adalah dimanfaatkan atau dimonopoli oleh siswa yang kecepatan belajarnya tinggi dan menimbulkan perasaan frustasi pada siswa yang kecepatan belajarnya rendah. Nah, apalagi ya kelemahannya pada mode pembelajaran discovery learning itu kadang tidak sesuai untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Nah, kelemahan-kelemahan ini dapat disiasatin oleh guru. Contoh materi apa? Pada model pembelajaran discovery learning pada materi ekonomi. Maaf ya, saya memberikan contoh pada materi ekonomi karena kebetulan saya guru ekonomi. Bapak Ibu bisa lihat tadi kita discovery learning itu berbasis data. Nah, data-data berarti ada info-info yang terlebih dahulu ya, yaitu maka cocoknya itu discovery learning pada materi-materi yang berbasis data seperti menghitung indeks harga dan laju inflasi, menghitung pendapatan per kapita, melakukan kegiatan perhitungan kalau semua materi akuntansi itu bisa semua dilakukan discovery learning. Komponen pendapatan nasional, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, perhitungan rasio, ketergantungan tenaga kerja, dan penerapan matematika pada permintaan dan penawaran serta harga keseimbangan. Nah, inilah Bapak Ibu Guru bahwa discovery learning ini lebih cocok pada materi untuk yang berbasis data. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu saat akan membuat RPP, model pembelajaran yang cocok pada materi ini. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada yang salah dari saya dan mohon kita sharing di pembelajaran ini nanti di kolom komentar Bapak Ibu ya. Saya mohon partisipasi Bapak Ibu. Sampai sini dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.